Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semua. Alhamdulillah ada kabar baik. Beberapa hari yang lalu Pak Anton, ingat Pak Anton yang pernah kuliah di psikologi UGM angkatan 83 yang dijemput oleh temannya Pak Kombes Pol Yoyo. Alhamdulillah kemarin pada hari Minggu beliau dijenguk oleh dua orang anaknya. Sudah berkenan ya? Dan sempat ngobrol, pertemuannya luar biasa dan difasilitasi oleh teman-temannya Pak Yoyo dan Fakultas Psikologi UGM. Luar biasa banget dan terima kasih banget pokoknya kami haturkan kepada beliau Dekan Fakultas Psikologi UGM yang sudah memfasilitasi Pak Anton untuk tinggal di wismanya sampai dibutuhkan. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya buat Dekan Fakultas Psikologi UGM yang sudah mengizinkan Pak Anton untuk tinggal di Wisma Psikologi UGM. Dan matur suwun buat Pak Yoyo dan teman-teman yang sudah mensupport, mendukung untuk kesembuhan dan kesehatan mentalnya Pak Anton. Buat Ananda berdua putranya Pak Anton, tetap semangat Mas Mbak mendampingi bapaknya ya. Bapak butuh rangkulan, bapak butuh cinta dan kasih sayang dari keluarga dan semuanya, biar Pak Anton kembali menjadi pribadi yang seperti dulu. Dan kabar baik teman-teman, Pak Anton sempat menulis dan tulisannya itu memang masih dalam bentuk tulisan kasar, dibaca oleh anaknya, dibacakan oleh anaknya tepatnya. Seperti apa tulisan beliau? Lihat video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih buat semuanya ya. Assalamualaikum. Ini sebagian dari tulisan saya yang berhasil saya ungkapkan di sementara saya tinggal di Wisma Psikologi. Jadi banyak pengalaman menarik karena tiap malam saya di sini diskusi sama rekan-rekan dari Psikologi 83 dan juga beberapa dari angkatan 88 Mas Prima itu sangat membantu saya untuk menetralkan suara-suara ilmiah yang ngajak ngomong saya tiap hari. Nah, kebetulan sementara di sini saya bisa mengekspresikan dalam bentuk fragmen-fragmen pendek alasan dan motif saya untuk berjalan selama ini sudah 4 tahun ya. Jadi saya pernah ke Jambi sampai ke Mataram. Nah itu di dalam fragmen ini ada alasan yang bisa saya ungkapkan secara runut. Sebelumnya saya selalu blocking sama obsesi untuk menulis terlalu besar, tapi blockingnya juga semakin besar. Jadi saya ada konflik di lingkaran itu, dan konflik itu jadi berwujud suara-suara yang selalu membimbing saya untuk menganalisis setiap kalimat yang ada di perjalanan yang saya temukan. Ada di papan kampanye, di truk itu banyak tulisan. Nah itu saya dikritisasi sama suara-suara itu. Nah silakan Mas Ega, ini putra terbiasa main drama dan deklamasi, jadi mungkin lebih bagus dalam mengekspresikan tulisan saya dibanding saya yang nggak pernah baca di depan kamera. Ya silakan Mas Ega. Novel berjudul God with the Wind dengan versi terjemahan Berlalu Bersama Angin menjadi titik balik sejarah panjang blocking dan obsesif kepenulisan yang kuderita sejak mulai menulis tugas akhir dari Fakultas Psikologi UGM tahun 1991. Seusai membaca novel terjemahan tersebut, seluruh pengalaman hidup seperti diputar ulang dan aku tersihir masuk ke dalam jalinan narasi yang semakin memprovokasi imajinasi. Imajinasi yang disertai hasrat berlimpah tersebut menggedor kehendakku untuk meninjau ulang atau bahkan membatalkan sama sekali secara sepihak tentunya seluruh proyek kerja di BSD Tangsel yang sudah dipersiapkan secara cermat oleh Mas Edi Romo. Beliau kakak angkatan dari angkatan 1981. Selama 2 hari aku tidak bisa tidur nyenyak karena dikepung rasa bersalah. Namun daya obsesi kepenulisan jauh lebih membuncah. Dan pada momen inilah aku mulai mendengar suara-suara asing. Istilahku suara dari alien.
yang mengulang-ulang potongan alinea paling mengesankan yang ada dalam mahakarya sastra tersebut. Kian sering mendengar suara pengulangan, semakin kuat daya gedor imajinasi obsesi melumpuhkan kehendak lain yang melarang atau membatasi. Aku pun semakin larut dan tenggelam bersama gelombang narasi imajinatif yang melantakkan akal sehat. Yang ada hanya gema suara lantang penyihir kehendak, all must be changed as soon as possible. All this desire must be realized and it must not be delayed. If you were not willing to be a great pretender. Kata great pretender yang diulang-ulang sangat menyakiti hati. Dan spirit pemberontakan menggelora secara tiba-tiba. Persetan dengan semua rencana yang mengecilkan hasrat kepenulisan, jeritku menolak label great pretender. To be a writer is my destiny. All other are just my pretending activities. Kamar kos dekat lapangan latih Korem Tangsel beserta semua perlengkapannya ku tinggalkan. Termasuk semua dokumen penting pribadi yang lupa aku bawa serta. Aku pergi hanya dengan membawa buku novel tebal berlalu bersama angin. Pompa ban lipat yang baru kubeli dan beberapa helai sandang. Pagi dini hari itu juga aku naik angkot ke stasiun KRL dan pergi menuju Bogor. Tempat terlintas suasana depan kantor BSD yang masih lengang. Tak sanggup kubayangkan kekacauan di kantor BSD saat mengetahui ketidakhadiranku yang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Maafkan aku, Mas Egi. Maafkan juga Papa ya, Mas Ega, Dek Dea, dan Ratih, istriku yang sedang purik teramat sengit. Papa hanya ingin mencoba menaklukkan blocking dan obsesi akut melalui perjalanan panjang. Mungkin sepanjang lingkaran setan yang selama ini sudah Papa jelajahi, atau selebat daun pohon kelengkeng mandul yang tak akan berbuah di halaman rumah Ambarawa. Pohon kelengkeng jadi mimpi buruk. Mimpi buruk pun berujung unfinished business. Dan unfinished business bertiwikrama menjadi paralyzed growth. Suara burung bernyanyi sedikit banyak merupakan tanggapan dari irama deru angin dan gemerisik dedaunan. Sebagaimana perbedaan bahasa manusia di berbagai belahan wilayah, sedikit banyak dipengaruhi oleh tanggapan pada irama alam yang dihidupinya. Pergerakan udara, angin di luar, dan geliat suara hati di dalam. Aku pun berlalu bersama angin dan berjalan seturut gejolak hati yang patah atau sengkleh. A street walker, manusia keliaran, manusia petualang, dan angin kecemasan manusia modern yang mabuk kepemilikan, meminggirkan semua kata di atas ke sudut kosakata kata tersempit dan mungkin ternista, yakni kata gelandangan. Nah, berikutnya ini tulisan Babi yang entah ini yang keberapa dari sekian yang sudah ditulis, karena sudah cukup ada 5 atau berapa yang sudah ditulis. Nah, ini berikutnya. Apapun yang terjadi asal sholawat. Salah satu poster kampanye pilkada di Sidoarjo dengan percaya diri mempertontonkan mantra saktinya. Segala apa yang terjadi asal sholawat. Dianggap anak kecil sekalipun, ya sholawatan aja. Membaca rapal seperti itu, suara alien, rekanku terusik. Dan seketika menanggapi dengan pertanyaan, bagaimana ya bila lawan politiknya juga berargumen serupa? Lebih miris lagi saat tiba di pasar tradisional Sidoarjo. Kebetulan di pasar itu aku melihat bakul pisang beraneka jenis. Dan selera cicip-mencicipku bangkit secara dadaan dengan sangat perkasa. Aku pun bergegas mendekati bakul tersebut, hendak membeli secara ketengan. Tetapi langsung surut kaki saat di atas bakul dagangan pisangnya terpampang tulisan tangan besar.
gratis pisang sesisir, dan pilih sendiri sesukanya asalkan hafal sholawat. Mati penuh sesal aku bila tahu ada kampanye bansos pisang sesisir di pasar ini sebelumnya. Tentu aku akan bertanya sembarangan orang untuk mencatatkan rapal sholawat, dan selanjutnya biar rekan alien yang kusuruh menghafal kalimat-kalimat sakti itu di luar kepala. Anehnya tanyaku dalam hati, mengapa hanya bakul buah pisang, buah kegemaranku, yang pasang sayembara? Jangan-jangan sayembara ini sengaja dibuat manusia iseng untuk menggodaku. Sial, jancuk, umpatku dengan secara Surabayaan. Smiling is my way out when I am lonely or in doubt. Smiling and keep on walking. Ajaran Carl Gustav Jung tentang archetype mengingatkanku tentang daya tarik suatu kontradiksi. Terus terang, seumur hidupku aku telah pernah gandrung pada yang namanya perempuan dengan berbagai bentuk dan beragam rentang usia. Dari yang kurus ke yang gemuk, dari yang pendek ke yang tinggi, dari yang belia sampai yang menjelang rentang. Hanya satu syaratnya, bahwa si perempuan harus punya sisi maskulinitas yang cukup menonjol. Hatiku rentan, tepar di hadapan perempuan bertipe seperti ini. Psikologi angkatan 83 sampai 86 yang berkategori seperti yang telah kupaparkan. Pasti aku kenal dengan pernah tepar dengan mereka. Tepar dengan caraku sendiri tentunya. Kebenaran mutlak itu tidak pernah menarik dan yang jelas selalu bersifat fiktif. Karena kebenaran mutlak menolak atau tidak kenal drama. Itu tulisan Papa yang sekian. Yang jelas dari sini kan, terima kasih untuk teman-teman Bapak dari psikologi. Terima kasih pada Pak Adi yang sudah menghantarkan teman-teman menghantarkan Bapak ke teman-temannya psikologi, yang akhirnya sekarang Bapak mendapat pendampingan, mendapat teman bat-batan, teman ngobrol yang bisa ngimbangi ide-idenya Bapak. Akhirnya Bapak sekarang bisa menulis, membuat naskah-naskah pendek seperti ini. Ya mungkin kelanjutannya ini akan membuka jalan buat Papa jadi lebih terbuka, menjadi akhirnya bisa menerima dirinya, menerima kami. Toh kami kalaupun tadi Papa minta maaf kepada Ega, kepada dia, kami nggak pernah nyalain Papa. Kami juga nggak pernah nganggap Papa itu salah sama kami, enggak. Ya semua perjalanan yang sudah ini adalah bentuk formasi buat Ega, buat dia. Akhirnya Ega bisa jadi seperti ini, dia seperti ini juga karena Papa, pendampingan Papa. Ya kan dulu pas kecil ngomong ya Papi gimana. Tuh maka jangan pernah berkecil hati, jangan pernah merasa menjadi ayah yang gagal buat Ega, buat dia. Nggak ada yang gagal di sini. Wah, Jasila.